Halo, perkenalkan aku Aji Pandoyo, NIM 12022134402 dari kelas SI 4507. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh self-management terhadap perilaku prokrastinasi. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberikan ringkasan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, dua landasan teori, ketiga ada pembahasan, keempat ada kesimpulan dan saran. Langsung saja pada bagian yang pertama, pendahuluan. Saya melihat perkembangan teknologi membuat banyak alternatif hiburan yang dapat kita akses. Misalnya saja Instagram, TikTok, Netflix, Twitter, YouTube, atau game. Banyak dari kita yang menyukai konten di sosial media tersebut ataupun bermain game karena alasan viral, grafis yang bagus, atau gameplay yang bagus. Tak jarang hal itu membuat mahasiswa bermalas-malasan, membuang banyak waktu, dan akhirnya menunda pekerjaan utamanya. Hal itu pun diperparah dengan mahasiswa yang sibuk berorganisasi ataupun mengikuti kegiatan kepanitiaan. Akhirnya, beban mahasiswa menjadi bertambah dan mereka berpikir bahwa mereka tidak mampu mengerjakan tugas perkuliahan yang banyak dengan tepat waktu. Akhirnya mereka memilih mengerjakan aktivitas yang santai dan menyenangkan untuk alasan refreshing, seperti menonton konten sosial media ataupun organisasi. Kemudian akhirnya prioritas beralih dari tugas kuliah menjadi sosial media ataupun tanggung jawab organisasi. Dan akhirnya pun tugas kuliah menjadi ditunda karena keinginan scroll sosial media terus-menerus ataupun mengerjakan proker organisasi bersama rekan-rekan organisasi. Saya menemukan kasus prokrastinasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saja mahasiswa A diberikan tugas dengan deadline 7 hari, dan pada saat itu juga film yang ditunggu-tunggu yaitu Startup sedang rilis. Dia memutuskan untuk menonton Netflix terlebih dahulu dan meninggalkan tugas yang diberikan. Nonton Netflix dulu aja lah, besok aja kali ya ngerjain tugasnya. Paling juga selesai besok, begitu kata mahasiswa A. Dan ketika H-1 deadline, ternyata tugasnya belum dicek dan dikerjakan sama sekali. Dan bertepatan pada hari itu ada rapat prokja yang harus dia pimpin. Mau tidak mau, mahasiswa ini kembali menunda pekerjaannya dan juga mengikuti rapat tersebut. Aduh, ada rapat prokja ternyata. Tugas ntar aja deh, besok aja kali ya. Ntar capek saya. Oh iya, besok-besok aja ya. Begitu kata mahasiswa A. Kemudian waktu hari H deadline, ternyata tugas yang diberikan banyak. Kemudian mahasiswa mengeluh, banyak juga tugasnya. Prokja, ku tinggal bentar deh. Apa ku lepas aja deh? Nanti palingan juga ada yang backup. Dari kejadian tersebut, mahasiswa A dicap kurang bertanggung jawab dan tidak dipercayai kembali oleh rekan-rekan satu organisasinya. Tak hanya itu, tugas yang dia kerjakan terlambat dalam pengumpulan. Ibarat jatuh tertimpa tangga, mahasiswa ini mengalami dampak dari prokrastinasi. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan mengetahui self-management dan prokrastinasi. Self-management menurut G pada tahun 1996 adalah keadaan di mana individu menentukan tujuan hidup untuk dirinya.
ia harus mengelola dan mengatur agar membawa dirinya ke arah tujuan. Dari pernyataan berikut dapat ditarik kesimpulan bahwa self-management adalah pengelolaan diri untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan tahapan yang benar. Kemudian ada prokrastinasi. Menurut Techman, pada tahun 2015, prokrastinasi adalah kecenderungan untuk meninggalkan, menunda, atau menghindari menyelesaikan aktivitas yang seharusnya diselesaikan. Kemudian beralih pada bagian pembahasan. Saya menemukan survei Unhas pada tahun 2018 yang berkaitan tentang prokrastinasi. Ada 3 pertanyaan dalam survei tersebut. Yang pertama adalah, apakah saya sering menunda pekerjaan? Lebih dari 75% mahasiswa menjawab iya. Ini menandakan bahwa tingkat prokrastinasi di kalangan mahasiswa khususnya masih tergolong tinggi. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apa alasan saya menunda pekerjaan? Banyak alasan dari mahasiswa untuk menunda pekerjaan, mulai dari dosen yang tidak menyenangkan, malas, sibuk organisasi, tugas kurang menarik, tugas terlalu sulit, dan yang lain. Ternyata tidak hanya malas saja yang membuat mahasiswa untuk menunda pekerjaan. Kemudian ternyata dari survei tersebut didapat bahwa banyak mahasiswa yang ingin menghilangkan kebiasaan tersebut, bahkan hampir semua. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara menghilangkan perilaku tersebut. Langkah yang pertama tentunya dapat dilakukan adalah mengenali dulu faktor penyebab dari prokrastinasi. Namun banyak mahasiswa yang kebingungan, apa ya faktor penyebab saya melakukan prokrastinasi? Apakah hanya karena malas? Atau ada hal yang lain? Ternyata ada hal yang lain, yaitu hal yang berkaitan tentang self-management. Hal itu adalah pengelolaan emosi. Seseorang dengan pengelolaan emosi yang kurang akan cenderung mudah terkena stres dan emosi negatif. Ketika seseorang dalam kondisi stres dan akan mengerjakan tugas, dia menganggap bahwa dia tidak sanggup mengerjakan tugas tersebut dan dia sedang bad mood. Sehingga dia memilih untuk menunda pekerjaannya dan memilih untuk mengerjakan hal yang santai dan menyenangkan ataupun sekadar rebahan. Di kemudian harinya, dia pun juga masih merasa dalam keadaan yang stres dan cemas. Jadi, kembali lagi dia menunda pekerjaannya. Sebenarnya pengelolaan emosi ini dapat kita tingkatkan dengan cara mencari tempat yang nyaman bagi kita untuk melakukan pekerjaan, ataupun dapat dengan menghindari kesibukan selama beberapa menit agar diri menjadi tenang dan tidak stres, sehingga ketika kita kembali ke kesibukan masing-masing dapat fokus dengan kesibukan tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen waktu dan prioritas yang belum maksimal. Time management tentu bukanlah keterampilan yang ada sejak lahir. Ini adalah keterampilan yang dapat kita tingkatkan. Manajemen waktu tentunya berkaitan dengan prokrastinasi. Ketika seseorang dengan tugas yang sangat banyak, itu menganggap bahwa tugasnya penting semua dan tidak menerapkan prioritas, maka berusaha untuk menyelesaikannya dengan secepat mungkin dan menerapkan cara multitasking.
Namun pada akhirnya mahasiswa tersebut kelelahan dan tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut dengan baik dan maksimal. Cara untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu ini adalah dengan cara mengatur prioritas. Dapat dengan cara Eisenhower Decision Matrix. Yang pertama adalah pekerjaan itu penting dan mendesak, maka lakukanlah sekarang dan tidak ditunda-tunda. Jika pekerjaan itu penting namun tidak mendesak, maka putuskanlah untuk jadwal pengerjaan tugas tersebut. Kemudian untuk tugas yang tidak penting namun mendesak, misalnya saja organisasi, maka kita dapat mendelegasikan kepada teman sedivisi kita yang tidak sedang mengerjakan tugas penting dan mendesak. Kemudian ketika pekerjaan atau aktivitas itu tidak penting dan tidak mendesak, maka hapuskanlah dari jadwal pekerjaan. Misalnya saja bermain game, memutar musik, ataupun menonton film. Kita bisa melakukannya ketika semua pekerjaan kita sudah terselesaikan. Kemudian cara kedua adalah dengan mengatur jadwal. Banyak yang berpikir bahwa mengatur jadwal itu susah, rumit, dan tidak menarik. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini, kita bisa membuat jadwal dengan mudah, yaitu dengan Notion. Misalnya, kita hanya perlu mendrag tulisan dan membuat jadwal yang rapi, terstruktur, dan tidak membosankan. Dan yang selanjutnya adalah mengatur deadline. Banyak yang berpikir bahwa mengatur deadline adalah hal yang sepele dan tidak penting. Nyatanya, mengatur deadline tidak kalah penting dari dua hal yang sebelumnya. Mengatur deadline sangat bermanfaat ketika kita dapat menyelesaikan tugas sebelum deadline yang kita tetapkan dan sebelum deadline pengumpulan, maka kita dapat waktu luang dan dapat kita gunakan untuk hal yang kita sukai, seperti menonton film, main game, atau scroll sosial media seperti tadi. Kemudian dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa self-management ternyata berpengaruh terhadap perilaku prokrastinasi, yaitu tentang pengelolaan emosi dan juga manajemen waktu. Dan cara untuk mengelola emosi adalah menenangkan diri di tempat yang nyaman menurut masing-masing pribadi dan menjauh dari kesibukan selama beberapa menit sampai akhirnya diri menjadi tenang dan tidak stres. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan manajemen waktu, diantaranya mengatur prioritas, membuat jadwal pekerjaan, dan mengatur deadline pekerjaan. Kemudian selain kesimpulan, saya ingin menyampaikan saran. Diharapkan banyak dari kita bisa melakukan penerapan self-management ini agar pekerjaan yang kita lakukan menjadi efektif dan juga produktif. Sehingga nantinya tingkat prokrastinasi khususnya di kalangan mahasiswa menjadi rendah. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya tidak sempurna dan kesempurnaan hanya ada di lagu Rizky Febian. Demikian, sampai jumpa lagi.